Cek, cek. Akan bang.
Oke, yang masih makan-makan ditahan dulu, dan yang masih menonaktifkan menonaktifkan video, silakan diaktifkan video Anda. Jadi kita akan memulaikan pembelajaran kita hari ini, dan tidak terasa semua bulan September. So, nak lama bulan depan semua prakrin. Jadi ini nggak terasa lagi, so mau pertengahan September. Mungkin pertemuan pembelajaran online secara daring seperti ini, karena kalian bulan depan kan sudah prakrin. Jadi sangat singkat sekali ya. Kalau bisa bilang, kalau saya pun cek di YouTube, belum banyak sih survei yang udah upload lah. Jadi beberapa kali pertemuan kita, dan kita masih juga membahas tentang masalah dalam audio dan analisa kebutuhannya, dan masih membahas tentang hal itu. Memang mau baca cerita tentang audio itu sangat luas sekali begitu, karena dia satu hal yang penting juga di dalamnya. Jadi pembahasan kita dalam perangkat audio ini sangat luas. Oke, dan yang masih belum aktifkan video Anda, buat Scriven, Henry sudah bisa diaktifkan. Yang masih dah makang-makang, so boleh secepat Jo kelar supaya bisa fokus. Dan yang lain juga boleh atur bagus-bagus posisinya supaya nyaman untuk kita belajar secara daring di saat ini. Oke. Sudah Evan? So kelar? Sudah. Oke. Untuk Scriven dan Yandri, kalau Andreas kata DP laptop itu yang dipakai mungkin bukan laptop dia punya sih, atau orang di rumah lagi bermasalah dalam webcam, jadi mungkin tidak bisa tampil untuk video. Oke, untuk Yandri silakan diaktifkan video Anda, karena pembahasan kita juga agak banyak di sini tentang masalah audio, dan banyak yang kita akan bahas di dalamnya, masalah polar pattern, masalah frekuensi, masalah ya banyak sekali lah di situ dalamnya. Kabel-kabel yang mendukung di dalamnya, ada jack 35, jack 25, ada kabel XLR, dan seterusnya, banyak sekali di dalamnya yang nantinya akan menunjang ketika kalian proses produksi di nantinya. Dan mungkin di prakrin nanti, ini sambil menunggu juga yang lain, Sir mau saya tunjuk. Ini yang Sir ada buat untuk permintaan untuk kalian prakrin. Supaya kalian juga tahu. Ini bisa dilihat ya. Jadi untuk prakrin nanti, ini permintaan alatnya. Serta low budget, karena kalau pakai rincian 1, DP anggaran itu sampai ratusan juta. Jadi insert kurang-kurang. Tapi audio yang ini, Rode NTIC J5 ini adalah salah satu Rode yang bagus. Search juga, so searching. Banyak filmmaker juga menggunakan hal ini. Karena polar pattern-nya lebih kecil, lebih kompleks, dan daya tangkapnya tidak akan punya bagus lah untuk mengurangi noise dan seterusnya, udah bagus. Tapi harganya bisa dilihat di sini, 77.500.000. Itu belum tahu kalau bisa jadi berubah harganya. Jadi seperti itu. Baru ada
bumpol, tongkat, search ini ada, bukan elektrode. Yang jelas tipe fungsi cuma for memanjangkan ini penangkapan itu. Jadi biasanya kalau orang pengambilan dengan agak long shot kan kamera yang ada di jauh, tapi subjeknya atau objeknya berada di jauh dari kamera tersebut. Jadi bisa dua kemungkinan untuk menggunakan audionya. Pertama, kita bisa menggunakan ini, bumpol, untuk memanjangkan audio dari belum share aku tuh. Oke, ulangnya, share ulang. Oke, jadi ini permintaan yang Sarso buat untuk khusus Pakrin untuk kelas 12. Jadi ini ada mic shotgun yang Sarso bahas sebelumnya di perampai materi di perangkat audio video. Jadi mic ini adalah mic penunjang dan memang untuk kualitas memang sebagus. Ini bumpul dan ada juga ini windshield supaya terhindar dari angin-angin yang tidak diinginkan, angin-angin malam dan seterusnya. Jadi cangkang ini yang nantinya, tapi harganya 1 juta lebih, cuma cangkang untuk peredam dari suara-suara angin yang tidak diinginkan. Nah, baru ini ada kabelnya, tentunya ini kabel XLR. Kabel XLR itu biasanya digunakan di setiap mic yang ada. Karena juga orang di sini lagi membahas tentang audio, nak masalah serangkat ini. Ini mic XLR ke jack 35. Oh bukan, ini jack 6,5. Nah, memang kalau di perangkat komputer kita, di handphone, di kamera, itu menggunakan jack antara 2,5 atau 3,5. Kalau jack 6,5 ini tidak bisa masuk ke laptop kita atau HP dan perangkat-perangkat yang lain. Dia cuma khusus ke mungkin mixer ataupun yang mixer sih, mixer USB atau hal yang lainnya. Nah, jadi seperti ini. Tapi meskipun ini mesti ada ADP converter lagi, mesti beli dari 365 ke 35 supaya bisa masuk ke jadi bisa masuk ke HP kita atau ya tadi ada di sini tipe jack converter mana ada gitu. Nanti saya cari ulang. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini kan ini yang terdapat. Jadi ini yang terdapat ketika mungkin kecil kan di sana. Oke. Jadi ini yang terdapat bisa dilihat. Ini bonus dari pembelian mic shotgun. Ini XLR. Ini XLR, jadi dia ada 3 lubang di dalamnya. Dan ini ujungnya adalah jack 3,5. Nah, jack 3,5 kecil. Jadi 30 mili. Kalau yang tadi itu yang digambar, itu mana tadi? Kalau ini yang 6,5. 6,5 ini lebih besar sedikit. Jadi tidak bisa colok ke laptop dan seterusnya. Nah, baru di sini juga ada permintaan mic recorder. Kakaknya dari yang Serda pakai ini. Kalau ini Zoom H1N. Harganya 2 juta lebih. Memang lebih murah karena ini DP kakak.
Jadi ini Zoom H6. Kenapa Sir dipilih ini? Karena untuk portnya, untuk port jack-nya lebih banyak. Mungkin DP sistem di dalam, sistem noise, dan seterusnya lebih mantap. Jadi Sir ambil yang ini. Kalau Sir ambil yang cuma sedang Sir, ya saya bisa sih untuk produksi orang di sekolah. Tapi kayak ada baiknya untuk kita boleh usulkan yang lebih bagus supaya kualitas juga tidak buruk begitu. Sedangkan yang Sir pakai sekarang soal lumayan, apalagi DPKK ini yang Zoom H6. Coba bandingkan Zoom H1 dengan H6. Ini H6 yang baru juga keluar, memang selama, tapi ini adalah DP hack di atas, Zoom recorder yang di atas, jadi seperti itu. Juga ada paper, ini nanti kita akan bahas di video nanti, cara bacanya bagaimana dan seterusnya. Dan ini ada kamera yang Sir usulkan, Sir ambil Lumix G95 kit. Kenapa Sir ambil ini? Jadi ada banyak pertimbangan pastinya. Karena kamera ini ada dual native eye, so itu nanti akan dibahas berikut mungkin. Nanti pas saat prakrin bisa kita bahas, kita konsultasi di situ, bisa sharing-sharing di dalamnya bagaimana ini aplikasi dan kamera ini. Ataupun bisa lihat di review atau hal-hal di YouTube itu banyak. Baru juga ada tripod ini, memang tripod bukan tripod biasa. Jadi tripod yang untuk profesional, sampai pun kamera besar, mau kamera yang skala punya yang apa itu, camcorder itu yang besar, itu bisa muat di sini. Jadi dengan ada fluid head, jadi fluid headnya licin, jadi saat panning, tilting itu nggak masalah, bagus itu sepeda ini. Baru juga ada headphone. Ini bukan headphone untuk gaming yang kalian gunakan yang bisa menyala-nyala dan seterusnya. Ini memang untuk di profesional juga. Sir juga sudah cek dan banyak rekomendasi memakai Sony MDR 7506. Nah, monitor ini atau headphone ini sangat jelas. Jadi banyak rekomendasikan untuk filmmaker menggunakan ini. Jadi saya usulkan ke sekolah permintaan untuk hal ini. Dan yang ini baru ada Tomos Ninja sebagai video recorder dan seterusnya. Ya, jadi itu cuma gambaran sedikit untuk keperluan prakrin Anda. Jadi mudah-mudahan itu semua bisa terrealisasi karena kita akan melaksanakan prakrin nanti dengan alat-alat demikian. Jadi nanti kita kurang akan cari lebih dalam karena untuk memahami secara ini kan cuma virtual, susah, akan kesulitan kita menghadapi secara virtual. Nanti saat prakrin kita bisa tetap muka langsung dengan alat-alat demikian. Oke, jadi yang jelas kita belajar dulu secara teorinya supaya kesalahan-kesalahan di lapangan atau hal-hal yang nanti kebingungan ketika saat di lapangan itu meminimalisir untuk kesalahan tersebut. Karena kita bisa paham sedikit. Oke, kita masuk ke materi pembahasan kita. Karena iso tak kurang banyak. Oke, ini sudah dibahas. Kita sudah sampai di mana ya? Ya, jadi ini foam screen. Foam screen. Kalau yang minggu lalu sernya nak pakai ini jamur. Sekarang so pakai ini jamur. Nah, jadi ini Zoom H1. Dia juga ada aksesorisnya yang dilengkapi. Salah satu aksesorisnya adalah ini. Ini semacam jamur, tapi bukan jamur ini. Ini adalah foam, busa untuk meredam dari suara angin dan seterusnya. Tapi peredam dari busa ini tidak menjamin
untuk hal yang demikian. Karena kalaupun itu suara kuat sekali rupa ini, tetap kedengaran. Tapi itu kalau dia kuat seperti itu. Tapi kalau SAR dari jauh, tidak akan kedengaran suara angin yang dihasilkan atau yang tadi SAR buat. Jadi seperti itu. Jadi peredam angin itu penting. Kenapa juga tadi permintaan SAR harus ada windshield. Jadi seperti itulah untuk meminimalisir jadi suara-suara yang tidak diinginkan. Oke. Baru berikut impedance. Jadi SAR cuma hal inti. Ini juga ada mixer. Mixer tentunya untuk DP mengatur DP bagaimana DP suara nantinya. SAR banyak mendalami tentang mixer. Karena SAR lebih condong ke video, bukan orang audio. Karena kalau dalam dunia perfilman itu ada DP departemen sendiri. Ada departemen bagian audio, ada bagian videonya, ada bagian artistiknya, ada bagian artistis, ada bagian, pokoknya banyak lah. Bagian lighting dan seterusnya. Jadi tentunya kalau masalah mixer itu mungkin kalian sudah pernah lihat. Apakah di tempat ibadah masing-masing ataupun dimanapun itu yang pasti semua tentang mixer itu seperti apa. Jadi mixer itu digunakan apabila media atau input yang akan direkam lebih dari satu dan sekarang sudah ada teknologi yang bernama mixer USB. Memang di sini SAR mau taruh waktu permintaan tadi saya ada rencana SAR mau taruh itu dia supaya untuk kalau ada mixer USB, jadi mixernya bisa terkoneksi dengan USB yang kita connect ke laptop kita atau hal yang lain. Kalau mixer-mixer yang dulu kan tidak ada colokan USB-nya, jadi tidak bisa compare dengan laptop kita atau komputer kita dan seterusnya. Jadi teknologi sekarang sudah mengeluarkan hal itu. Jadi sangat membantu sekali untuk kita proses produksi nantinya. Nah, ini equalizer. Equalizer tentunya yang saya tahu, apalagi bidang-bidang audio. Frekuensinya, mengatur frekuensi. Audio verb. Ya, ini sekedar kita mengenal saja. Supaya ketika nantinya kalian akan terjun di dunia kerja di bagian hal yang demikian. Karena anak SMK itu sebenarnya dipersiapkan untuk hal demikian. Bukan kerja di Alfamart, Indomart, itu lain lagi. Lebih sudah sekolah total. Karena kompetensi yang kalian pelajari itu jauh di luar dari apa yang kita belajar sekarang. Jadi cobalah untuk mulai dari sekarang, cintai untuk hal yang demikian. Jadi supaya jadi familiar untuk hal yang ini. Nah, ini ada kompresor untuk mengkompres supaya dia lebih bagus dan seterusnya. Ada aplikasi-aplikasi yang mendukung juga di dalamnya. Biasanya kalau ini kan SAR pakai aplikasi OBS sebagai video streaming atau aplikasi streaming. Dan di aplikasi ini juga ada kompresornya untuk meredam dan seterusnya. Meredam, jadi ada suara-suara yang tidak diinginkan itu bisa dikompres di dalam. Jadi aplikasi-aplikasi sekarang juga sudah sangat menunjang. Ada banyak-banyak aplikasi sih sebenarnya. Saya kurang banyak paham tentang audio karena saya juga nggak terlalu banyak mengerti sih tentang audio. Karena itu ada hal khusus juga ketika kita mau mempelajari secara mendalam tentang itu. Kalaupun di sini ada yang mau mempelajari lebih dalam tentang audio itu seperti gimana, itu ada teorinya tersendiri yang lebih lengkap. Ini cuma saya kasih gambaran supaya kita bisa beradaptasi. Nah, ini dalam komputer ada hardware-nya, ada sound card. Sound card yang saya pakai di sini tidak ada. Saya cuma pakai mic recorder. Karena ini bukan rekaman, ini live langsung. Tapi kalau kita dalam posisi rekaman, itu kita bagusnya ada sound card. Supaya lebih bisa diatur rupa tadi.
equalizernya, baru kompresornya, dan seterusnya itu bisa diatur. Baru juga ada softwarenya, ya ini yang tadi saya bilang, software yang dukung banyak. Sekarang sebanyak sekali software audio. Baru speaker, monitor, dan phone. Ya, tentunya speaker yang sering kita gunakan pastinya seperti apa, saya lanjut saja. Loudspeaker, dasar loudspeaker. Nah, loudspeaker, speaker atau sistem speaker merupakan sebuah transducer elektroakustik. Jadi dia seperti itu gambarannya. Jadi saya akan membahas secara dalam seperti ini. Ya, jadi gambarannya seperti ini loudspeakernya. Ya, ini sinyal yang masuk dalam berupa suara yang kita buat. Sound wave-nya semacam gelombang ombak seperti itu. Wave. Resonansi loudspeaker, oke, kita kurang membahas hal ini. Karena ini kurang mungkin kita akan gunakan dalam implikasi dalam proses produksi. Karena ini materi seninya ini adalah materi untuk orang memperdalami lebih dalam tentang audio itu sendiri. Tapi cukuplah kita tahu untuk seperti apa itu dia gambarannya. Ya, ini yang sering tahu. Oke, menggunakan berbagai driver dalam loudspeaker. Oke, banyak sini saya akan mau skip karena korang juga jangan cuma terlama bahas tentang audio. Nanti saya akan masuk ke tadi ada clapperboard yang sudah diminta. Di sini juga ada clapperboard. Nanti saya akan bahas juga di dalamnya bagaimana penggunaan clapperboard. Karena dalam penyusunan tim yang kalian akan buat film yang kalian akan nanti buat itu pasti ada masing-masing akan menggunakan clapperboard, ada yang menggunakan kamera, ada yang jadi DOP, ada yang jadi sound di situ, soundman, ada yang bagian lightning dan seterusnya. Jadi semua perangkat-perangkat itu kita akan simulasi lewat virtual saja di sini. Nanti DPC simulasi lapangan nanti bisa pre-print karena hanya tidak lama. Ini semua masuk September, awal bulan Oktober. Dan untuk informasi saja bahwa yang hari Jumat yang lalu tentang Q&A, jadi kita sudah bahas tentang masalah-masalah itu. Jadi kalaupun ada yang tidak mengikuti Q&A yang baru-baru yang membahas tentang prakreen, jadi bulan Oktober kita akan prakreen di sekolah, hanya di sekolah saja. Dan itu kan dibagi 2 kelompok. Kelompoknya sudah terbuat. Nanti kita akan bahas lagi kembali di hari Jumat nanti dalam Q&A seperti apa. Itu cuma sedikit iklan. Oke. Lanjut saja sini. Kita tidak akan membahas secara mendalam di sini. Ini lebih. Oke. Nah, jadi seperti itu gambaran kita dalam penggunaan audio. Tapi yang lebih inti adalah kita mengetahui dulu polar pattern. Itu sangat penting untuk kita tahu polar pattern dari audio itu sendiri. Karena supaya kita bisa memprediksi kira-kira bagaimana memakai sound audio yang tepat untuk proses produksi nantinya. Jadi seperti itu. Ini off axis-nya seperti bagaimana. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita pahami dulu. Ini polar pattern-nya. Setiap jenis dari mic yang ada tentunya berbeda-beda. Ada yang dynamic, ada yang bidirectional, ada yang cardioid, dan ada yang hypercardioid. Nah, itu yang mic shotgun yang saya gunakan di sini. Jadi itu memiliki polar pattern yang sempit. Jadi dengan adanya polar pattern yang sempit, jangkauan masuknya sebuah audio itu lebih tertuju kepada objek yang kita tuju. Seperti itu.
Jadi gambarannya demikian, dan mungkin ini adalah pertemuan terakhir untuk pembahasan kita tentang audio. Minggu besok, bukan minggu depan, salah. Besok di jam mungkin agak berbeda, karena ini jam 9 lebih, mungkin besok di jam 10 lebih. Itu karena survei jam besok itu jam ke 9.10 kalau tidak salah. Nah, kita akan belajar di situ penggunaan Clapper. Nanti kita akan penggunaan Clapper di dalamnya, seperti apa cara bacanya, dan penggunaannya seperti bagaimana, dan penulisan-penulisannya seperti apa. Tapi yang jelas, semua itu akan terbantu ketika kalian melaksanakan praproduksi dengan baik. Nah, praproduksi dengan baik itu adalah penggunaan DP shortlist. Karena kalau tanpa ada shortlist, itu akan kesulitan nantinya. Mau bagaimana mau bikin ini, DP mau masuk seperti. Jadi seperti itu. DP implikasi lapangan nanti di bulan Oktober, kita akan terjun langsung dengan mempersiapkan prakerin Anda masing-masing. Tapi itu bukan cuma sekedar kita praktek saja, di situ ada penilaian. Dan penilaian semacam penilaian untuk prakerin nanti. Jadi mantapkan pengetahuan Anda tentang hal yang ini, perangkat-perangkatnya dan seterusnya. Untuk masalah editing itu kita akan bahas ke belakang. Yang jelas kita proses produksi saja dulu. Untuk itu nanti kita bisa tetap buka langsung karena proses prakerin ini 3 bulan, cukup lama. Jadi sampai jadi produk yang kalian buat. Tapi beda lagi, yang kalian buat yang dari ser punya ini dengan di prakerin itu, jadi ada 2 nanti akan kalian buat, karena dari yang ser punya dan juga untuk khusus prakerin punya. Jadi dua karya yang kalian akan buat nantinya di dalamnya. Nanti pembagian juga pembimbing masing-masing itu akan diarahkan siapa dan seterusnya. Itu tergantung dari pengaturan dari Kajur yang baru, Sir Sony. Sir cuma mengusulkan semuanya ini. Jadi Sir cuma menawarkan ke sekolah hal-hal yang ini yang akan dipakai, barang-barang ini yang akan digunakan. Padahal sebenarnya Sir inginkan alat-alat seperti ini semua ada, supaya lab kita atau jurusan kita bisa lengkap. Dan saya rasa kalaupun ini ada dalam turnamen sekolah, ini tergolong salah satu mungkin sekolah multimedia di Sulut yang paling lengkap. Karena kalaupun itu ada, ini ada gimbal dan seterusnya. Ini memang harga total ini kalau kalian lihat itu baru yang di atas 100 juta lebih. Jadi harga multimedia memang tidaklah murah. Paling yang murah rupa ini, rupa HUD dari monitor itu cuma 200 lebih. Tapi cuma penutup untuk cahaya. Untuk yang lain-lain itu harganya 1 juta ke atas. Itu kualitas yang sangat bagus. Jadi kualitas itu harga menentukan kualitas, dan bukan kualitas menentukan harga. Ya, jadi beda. Jadi ada barang mahal, ada barang bagus. Harga mahal, ada barang bagus. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu gambaran kita untuk ke depan. Karena survei pembelajaran ini memang adalah pembelajaran untuk persiapan. Memang dari dulu begitu. Lalu survei pelajaran itu adalah persiapan untuk prakerin, yang lalu juga tentang desain grafis, seperti itu. Jadi disinilah untuk kalian mempersiapkan diri sebelum terjun lapangan langsung. Karena biasanya kalau prakerin itu lain lagi dari perjalanan cerita. Jadi seperti itu gambarannya. Oke, demikian untuk saat ini. Nanti besok hari kita akan membahas secara mendalam tentang clapperboard. Seperti apa itu, cara penggunaannya, dan seterusnya, dan fungsinya seperti apa. Nanti kita akan bahas di besok hari. Jangan sampai ketinggalan. Karena di sini rupanya ini yoga solaman masuk di Zoom, sekarang so masuk. Baru yang lain-lain juga, tertawa. Jadi yang sampai ketinggalan,
supaya kita bisa memperdalam secara baik di dalamnya. Oke, terakhir, waktu sudah habis, kita akan foto sebagai bukti pertemuan kita saat ini. Mau 2 kali, 3, atau bagus-bagus. Karena Zoom ini tinggal 8 menit, kayaknya mati secara sendiri. Oke, 3, 2, Yandri, diaktifkan dulu video. Atau ada masalah di video? Oke, Agnes, ya, 3, 2, 1. Oke, 1 kali lagi. Ini Sir akan taruh di kelas 7 dulu. Oke, yang kedua, siapa tahu ada yang mau bikin story, silakan. Oke, 3, 2, 1. Ya, demikian untuk saat ini pertemuan yang sangat singkat. Nanti kita jumpa lagi di besok hari di jam, nanti akan dikasih kabar lewat WA ataupun di kelas story di kelas dojo. Itu bisa dicek, jangan lupa untuk hal yang demikian. Dan ada yang terakhir lagi, bahwa jangan lupa untuk absen diri, karena itu seringkali ada yang lupa untuk mengabsen di kelas dojo. Meskipun Soiko ini Zoom, tapi tidak itu. Jadi Sir juga biasanya ambil absen dari yang demikian. Dan cukup sekian untuk saat ini. Dan oke, see you next time.